Ada pesan buat Kapolres? Ya Kapolres jangan diam saja. Kalau tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya, mundur dari Indramayu. Udah. Saya selalu bersuara, ya. Bersuara dalam arti apa yang disebutkan oleh terdakwa Priyo itu bukan fiktif. Ada. Saya sudah melakukan penelusuran, nama Amaniani itu ada dan saya punya fotonya. Saya sudah ke rumahnya, dia udah cerai dengan istrinya, meninggalkan rumahnya, meninggal istrinya 2016 dan saya ambil fotonya ada. Kemudian Joko itu ada, itu dilihat di CCTV itu Joko menurut Priyo. CCTV yang beredar, yang masuk ke gerbang rumah almarhum Budi, ya itu ada, itu Joko menurut Priyo. Tetapi Priyo pernah menyampaikan ke penyidik itu Joko, malah dikebugin. Kan ini penyidik macam apa itu kan? Polisi macam apa itu? Orang dikasih tahu informasi, Priyo yang mengalami bahwa bersama Joko bahwa itu Joko masuk ke gerbang itu dia habis beli rokok di warung Madura dan saya tanya supaya untuk menguji Priyo ini jujur atau tidak. Beli rokoknya berapa? Saya bilang 2 bungkus. Beli apa lagi? Kopi gude apa. Nah, kemudian rokoknya taruh di mana oleh Joko? Di meja. Jelas itu Joko dari sosoknya saja, ya. Itu kalau Ririn tinggi itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kalau Priyo disamakan dengan Priyo terlalu pendek dan agak bungkuk. Nah, itu badannya gempal kan. Tingginya menurut Priyo 168. Jadi yang disampaikan oleh terdakwa Priyo mengenai Joko ada kan itu. Nah, kemudian mengenai yoga ada juga itu disampaikan oleh ibunya Eis kepada saya, ya. Pada sebelum kejadian itu jam 23.30 Kamis malam, ya. Itu telepon ibunya, Ibu Teti. Nah, kemudian terdengar suara rame-rame. Lalu ibunya Eis, Ibu Teti tanya, "Itu siapa?" "Inilah Budi lagi ada tamu yoga dan 3 orang temannya berempat." Artinya ada tuh sebelum kejadian, kan kejadian itu kurang lebih jam 12. Nah, 30 menit sebelum kejadian itu ada orang yang namanya Yoga itu terkonfirmasi ya, oleh ibunya Eis. Jadi yang disebutkan oleh Priyo ada nama Yoga. Nah, sekarang tinggal Hadi nih ya. Nah, Hadi ini saya juga lagi mencari kan. Nah, harusnya kalau pertanyaannya polisi sudah merespon belum? Belum. Polisi belum merespon segitu jelasnya informasi itu. Ini artinya polisi tidak mau menangkap pelaku yang sebenarnya. Jolim nggak? Jolim. Itu polisi kayak gitu. Ya, harusnya dari informasi yang sudah beredar dan udah jelas ya, tindak lanjuti. Kalau butuh informasi dan hasil investigasi saya, tinggal ngobrol sama saya. Tinggal saya dipanggil, diundang. "Tony, kamu ada informasi apa coba?" Jangan takut kalau pelaku yang sebenarnya ketangkap lalu tindakannya menangkap Ririn itu kemudian jadi merasa bersalah. Jangan takut. Justru ya saya mengapresiasi dan saya ya tidak mempersoalkan penganiayaan terhadap Ririn sampai kakinya patah. Ya, Priyo sampai bengkok kakinya. Bila mana polisi punya inisiatif ya menangkap atau mencari pelaku yang sebenarnya. Tetapi ya kalau nanti sampai pada waktunya ya sudah ada informasi begitu ya, tidak mau juga, maka ya saya pasti akan persoalkan tindakan penganiayaan kekerasan terhadap Ririn dan Priyo yang mengakibatkan kaki Ririn patah dan Priyo kakinya bengkok. Kalau ditembak itu biasa. Tetapi kalau ini dipersoalkan, semuanya juga kena termasuk nembak. Polisi jangan berani sama orang miskin. Polisi jangan berani sama orang yang nggak punya pangkat. Coba Alfian Sinaga dicolek aja enggak. Itu Alfian Sinaga. Itu Saipi itu polisi yang dari mobil itu kan, Sinaganya mau masuk begini. Itu aja mau dilaporin ke Propam itu. Cerita ke saya dari penyidik. Nah, ya kan artinya nggak berani itu kalau pelakunya anggota polisi kan melakukan kekerasan. Giliran Ririn, Priyo yang tidak punya apa-apa, orang miskin, habis sampai kakinya patah. Jadi kalau tidak ada inisiatif untuk menangkap pelaku yang sebenarnya, pasti saya akan persoalkan. Lihat aja nanti. Siap, makasih.
Pak, setelah ada nama-nama tersebut, apa tindak lanjutnya seperti apa kepada nama-nama yang disebut itu? Ya, polisi ini kan bisa mengamati nih dari pemberitaan ya, dari media sosial yang saya munculkan nama-nama itu ya. Nah, harusnya dia punya inisiatif. Seorang anggota polisi itu harusnya ketika ada informasi segera selidiki. Gampang banget, makanya kalau polisi itu niat menyelidiki sejak awal, mau saja mendengarkan omongannya Prio, Ririn, jangan langsung gebukin saja karena dianggap ada sidik jarinya dia pastikan jangan begitu dulu, dengarkan saja. 24 Agustus 2025, Ririn ditelepon oleh pamannya Aman Yani, ya, kurang lebih jam 3 sore. Nah, itu kemudian ketemu di Kulcim. Ririn mengajak Prio, lalu Ririn ketemu di Kulcim itu ditawari pekerjaan. Nah, nyampe di situ kemudian Ririn disuruh beli lamongan, akhirnya nawarin Prio, mau nggak kerjaan nagih utang? Kasihlah uang 1 juta dan 1 HP merek Oppo warna merah. Nah, untuk menguji itu ya, kalau saja waktu itu Ririn baru ketangkap, kemudian mendengarkan, mana HP Murin? Cek, bener nggak kamu terima telepon? Ya nggak? Karena disebut Aman Yani ini pelakunya, berarti Aman Yani pernah menghubungi Ririn, dicek. Ya, karena waktu ketangkap itu baru berapa lama kan, dicek. Bener nggak nih Aman Yani? Cek semua ya, termasuk nomor ini, cek posnya terakhir lokasinya di mana. Ketangkep itu. Kalau mendengarkan ya cerita Prio Ririn dulu, nggak usah langsung gebuk langsung bakal pukul kayak gitu, nggak usah, dengarkan dulu. Itu polisi yang bijak namanya. Nah, kemudian ada lagi, dan Prio itu setelah ditugasi oleh Aman Yani untuk nagih utang, menuju ke rumah Budi itu WA Aman Yani. Cuma WA Aman Yani baca saja, berarti Prio dilihat dong handphonenya. Kamu bener nih, artinya Aman Yani itu ada kan, itu dicek kan, dicek ini handphone tercatat atas nama siapa kan, itu di providernya. Lalu kemudian dicek lokasinya ini di mana. Kena kalau polisi sejak awal membuka diri ya, jangan arogan, jangan anarkis mendengarkan informasi ya dari Prio dan Ririn pertama kali ditangkap. Kena semua, saya jamin itu. Saya yang bukan polisi aja kalau saya menangani sejak awal, kena itu pelaku yang sebenarnya. Ada pesan buat Kapolres? Ya, Kapolres jangan diam saja. Kalau tidak mampu mengungkap pelaku yang sebenarnya, mundur dari Indramayu. Udah. Hebat.